Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada kesempatan kali ini adalah cara agar Allah menerima amal ibadah kita. Cara agar Allah menerima amal soleh kita. Bapak Ibu, apa yang terpenting dari amal soleh yang kita lakukan? Apa tujuan utama dari amal soleh yang kita kerjakan? Tujuan dari amal ibadah dan amal-amal soleh yang kita kerjakan cuma satu. Apa itu? Agar Allah menerima amal kita. Itu saja. Agar Allah menjadikan pekerjaan kita, amal yang kita lakukan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menghitung perbuatan kita sebagai amal ibadah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar amal kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah dua cara ini. Dua cara ini adalah syarat mutlak agar amal kita diterima oleh Allah. Yang pertama, lakukan amal itu dengan ikhlas. Lakukan amal itu dengan ikhlas. Pertanyaannya, apa itu ikhlas, Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah memerintahkan kita agar menyembahnya, beribadah kepadanya, beramal kepadanya dengan mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Apa artinya ikhlas? Ikhlas kita rangkai menjadi dua kata. Ikhlas kita rangkai menjadi dua kata. Yang pertama, lakukan, lupakan. Ulangi Bapak Ibu. Kata kunci dari ikhlas, lakukan, lupakan. Misalnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bapak Ibu telah membantu seseorang, menolong seseorang. Perlukah kita menunggu agar orang itu berterima kasih atas pertolongan kita? Tidak. Kita tidak memerlukan orang yang kita tolong berterima kasih. Kita tidak ada kepentingan dengan orang yang kita tolong. Kepentingan kita cuma satu, agar Allah menjadikan pertolongan kepada orang tersebut sebagai amal ibadah. Perlukah kita mengharapkan agar orang membalas kebaikan kita? Kita telah menolong seseorang. Suatu ketika kita yang membutuhkan pertolongan, lantas kita menunggu pertolongan dari orang yang pernah kita tolong. Perlukah kita menunggu orang lain agar membalas budi kebaikan yang pernah kita lakukan? Tidak perlu. Kalau kita mengharapkan balas budi dari kebaikan yang kita lakukan pada orang lain, lantas dia tidak mau menolong kita, kita akan sakit hati, kita akan kecewa, kita akan berkata kepada orang yang pernah kita tolong, dasar tidak punya terima kasih, dasar tak tahu balas budi. Tidak. Kalau orang lain tidak membalas kebaikan kita, tidak apa-apa, tidak usah bersedih. Kalau orang lain tidak membalas jasa-jasa kita, tidak usah kecewa. Yang kita butuhkan cuma satu. Kepentingan kita cuma satu. Bagaimana agar Allah membalas kebaikan kita? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ingatlah, tidak usah kecewa kalau orang tak balas kebaikan kita. Allah, sekecil apapun kebaikan kita, Allah yang membalasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amal diterima, maka ikhlaslah. Lakukan, lupakan. Lakukan kebaikan itu, lupakan. Jangan mengharap dunia dari kebaikan itu. Ikhlas itu ada di 3 tempat. Jaga 3 tempat ini. Yang pertama, ada orang yang ikhlas di awal dalam sebuah ibadah.
Di awal-awal dia ikhlas. Tapi di pertengahan ibadahnya, datanglah ria. Ingin dilihat orang. Awal-awalnya dia ikhlas. Tapi di pertengahan, rusak ikhlasnya. Yang kedua, tempat ikhlas itu di pertengahan. Di awal-awal mungkin dia terpaksa. Di awal-awal mungkin dia ditekan untuk melakukan sebuah amal. Tapi ketika dia telah melakukannya, dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dia merasa suka dengan amal itu. Yang ketiga, hati-hati. Ada orang ikhlas di awal, ada orang ikhlas sampai pertengahan, tapi ketika ibadah itu selesai, hilang ikhlasnya karena berharap dipuji oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada satu musuh ikhlas. Ada satu musuh ikhlas. Apa itu? Musuh ikhlas adalah kita melakukan ibadah untuk dunia. Ketika ditanya, untuk apa sholat duha? Mereka menjawab, agar rizkiku banyak, agar uangku banyak, agar suamiku sehat. Kita sholat duha bukan agar kita dapat uang banyak. Kita sholat duha bukan agar kita naik pangkat. Bukan. Yang kita harapkan adalah ridha Allah, kasih sayang Allah, kedekatan kepada Allah. Adapun nanti datang uang, datang rezeki, suami naik pangkat, itu adalah keberkahan tersendiri yang Allah berikan. Tapi tujuan sholat duha bukan untuk dunia yang kau harapkan. Apalagi, apa tujuanmu apa tujuanmu engkau sholat istikharah? Tujuannya adalah agar aku diberikan jodoh. Itu dunia. Jodoh itu dunia. Tapi tujuan kita dari sholat istikharah adalah kita dekatkan hati kita pada Allah, kita dekatkan diri kita pada Allah, sehingga Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk hidup kita. Apa tujuanmu sholat 5 waktu sehari semalam? Agar semua masalahku selesai, agar semua persoalan hidup selesai, agar usahaku sukses. Sholat 5 waktu bukan agar usahamu sukses, bukan. Tapi agar Allah cinta kepadamu, agar Allah menurunkan kasih sayang kepadamu. Adapun nanti harta-harta dunia itu adalah keberkahan yang Allah berikan. Ini, jemaah yang Allah muliakan, syarat ibadah diterima oleh Allah adalah ikhlas. Jangan sampai kita menjadi orang aru'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Karena apa? Alladzina hum yura'un, beribadah bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena manusia. Yang kedua, syarat ibadah diterima oleh Allah adalah lakukan ibadah itu dengan cara yang benar. Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ibadah yang engkau lakukan tanpa dasar, tanpa contoh, tanpa pengamalan, tanpa dalil, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita menuntut ilmu, ikut majelis taklim, ikut belajar mengaji, lihat channel-channel dakwah di YouTube. Kita belajar dari kecil sampai dengan nanti kita besar, tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Ada majelis ilmu, majelis taklim, majelis RT, majelis RW, majelis ibu-ibu, majelis umum, tablik akbar. Salah itu adalah tujuannya agar kita mencoba mencermini diri kita, agar memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki akidah kita. Ini syarat kedua agar betul-betul amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Ingat, kepentingan kita cuma satu dari amal ibadah itu, hanya untuk Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.